Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ed Syahrial. Senang sekali rasanya hari ini bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semuanya melalui video hari ini. Nah, untuk video kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang Lions Mentality. Seperti apa? Yuk kita lihat. Lion, the king of the jungle. Bahkan sang raja hutan pun tidak bisa duduk bersantai, tapi harus bekerja untuk bisa meraih suksesnya. Apa itu sukses bagi Lions? Sukses bagi Lions adalah ketika mereka berhasil menangkap target buruan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah setelah mereka berhasil, setelah mereka sukses menangkap target buruan mereka, lalu mereka akan berhenti berburu keesokan harinya? Jawabannya adalah tidak. Tidak akan pernah. Tidak peduli besar atau kecil sukses yang mereka raih dalam bentuk hasil tangkapan buruan mereka, bagi Lions, tomorrow is a new day yang memberikan tantangan baru dan menyajikan rasa lapar baru yang harus mereka puaskan. Untuk itulah, setiap hari Lions akan tetap berburu karena mereka akan tetap berusaha untuk mengejar sukses berikutnya. Nah, kita seringkali mendengar nasihat ataupun membaca quotes yang isinya tentang jangan takut gagal atau how to deal with failure, bagaimana caranya untuk bisa bangkit kembali setelah menghadapi kegagalan. Dan masih banyak lagi quotes atau nasihat-nasihat motivasional yang intinya memberikan kita kekuatan agar kita bisa bangkit kembali dari gagal dan kita tidak takut untuk menghadapi yang namanya gagal. Namun sungguh teman-teman, sebanyak-banyaknya orang yang goyah karena gagal atau pernah gagal, tidak kalah banyak loh orang yang terpeleset karena tidak mampu atau tidak siap menghadapi sukses. Kita seringkali mengalaminya. Di mana kita menjadi terpeleset karena sukses kecil yang pernah kita capai. Kita bisa saja menjadi kehilangan motivasi karena merasa sudah hebat. Kita hilang fokus karena euforia keberhasilan yang kita dapat. Kita berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik karena merasa sudah ada pencapaian yang bisa kita raih. Padahal kita lupa bahwa dunia ini berputar, bahwa di luar sana masih ada orang lain yang punya ambisi, yang punya rasa lapar untuk bisa mencapai apa yang pernah kita capai. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, kita terpeleset. Kita menjadi orang yang tidak disiplin. Padahal kita lupa. Kita lupa bahwa dalam hidup ini tidak ada yang namanya final success. Yang ada adalah the next success atau the next one. Kita lupa bahwa bukan sukses yang membentuk karakter seseorang, tetapi proses untuk mencapai sukses itulah yang menentukan bagaimana karakter seseorang itu nanti terbentuk. Kita lupa bahwa tidak ada yang namanya pencapaian yang sempurna. Yang ada hanyalah ketekunan yang terus-menerus dalam upaya untuk bisa mencapai kesempurnaan. Untuk itulah teman-teman, kita perlu selalu mawas diri. Sebab begini, failure atau gagal itu saya umpamakan bagaikan espresso without sugar. Espresso tanpa gula. Pahit rasanya, tetapi rasa pahit itu membuat kita terbangun, membuat kita sadar, membuat kita kembali ke tanah bahwa kita harus perbaiki, kita harus do something agar tidak seperti ini lagi. Tetapi sukses, it tastes good like wine, so sweet, sangat nikmat, tetapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak siap menghadapinya, kita menjadi mabuk. Dan ketika kita menjadi mabuk, get drunk, kita bisa jatuh. Untuk itulah teman-teman sangat penting untuk bisa memiliki yang namanya Lions Mentality. Seperti para singa yang tahu bahwa they are only as good as their last hunting.
kita pun harus demikian. Kita harus sadar bahwa we are only as good as our last performance. Untuk itu kita harus selalu disiplin dan fokus agar tidak jatuh ketika sudah bisa meraih sukses. Rasanya tidak pas kalau dalam membahas hal ini kita tidak memberikan contoh nyata tentang pentingnya kemampuan untuk bisa menghadapi sukses. Yuk kita lihat. Berbicara tentang ketidakmampuan atau ketidaksiapan menghadapi sukses, saya suka menggunakan contoh Dwayne Haskins, atlet American football, hot prospect dari universitas. Tahun 2019 didraft oleh Washington Football Team pada round pertama. Bahkan pada usia 23 tahun dia sudah terpilih menjadi kapten tim. Namun pemuda ini tidak mampu atau tidak siap menghadapi sukses. Sehingga dia kehilangan fokus dan menjadi tidak disiplin. Sungguh disayangkan karena dampaknya adalah pemuda ini kehilangan statusnya atau kehilangan kepercayaan sebagai kapten tim, dan pada akhirnya hanya 1 tahun setelah direkrut dia dibuang oleh Washington Football Team. Kasihan sekali hanya karena tidak mampu menghadapi sukses. Sedangkan jika berbicara tentang atlet atau super atlet dengan Lions mentality, saya suka menggunakan contoh Tom Brady. Kenapa Tom Brady? 8 Februari kemarin, 2021, Tom Brady baru saja memenangkan gelar Super Bowl-nya yang ke-7. Yang menarik adalah tahun 2019 dia sudah memenangkan 6 gelar Super Bowl. Terbanyak, tidak ada satupun atlet NFL yang memenangkan gelar sebanyak itu. Satu-satunya di muka bumi. Bahkan jika dibandingkan dengan tim tersukses pun, hanya ada 2 tim yang bisa meraih 6 gelar Super Bowl, yaitu Pittsburgh Steelers 6 gelar Super Bowl dan New England Patriots yang juga sama 6 gelar Super Bowl. Namun semua 6 gelar ini didapat dari Tom Brady. Oleh karena itu Tom Brady oleh para penggemar NFL dijuluki God, bukan kambing. God artinya the greatest of all time. Yang artinya Tom Brady sebenarnya need nothing to prove karena kita tahu siapa dia. Namun tahun 2019 setelah dia memenangkan gelar Super Bowl ke-6, dia memasang gambar ini, gambar 6 cincin juaranya, dan dia menulis captionnya, "Do you know which ring is my favorite?" Ini di Instagramnya. Dan dia sendiri menjawab, "The next one." Ini menunjukkan bahwa dia memiliki Lions mentality dan tidak mudah puas. Akhirnya tahun 2020 dia memutuskan bergabung dengan tim yang lebih kecil, yaitu Tampa Bay Buccaneers. Dan seperti apa yang dia janjikan, dia meraih the next one. Dia meraih the next ring of champion. Oke teman-teman, jangan pernah kehilangan fokus, tetap disiplin and stay hungry, sebab tidak ada yang namanya final success, yang ada adalah the next one atau the next success. Baik, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin banyak orang bisa menikmati kebaikan yang saya bagi melalui video-video pada channel ini. Jangan lupa juga di-share buat 2 atau 3 orang terdekat dari teman-teman, mana tahu dari mereka ada yang membutuhkan video ini, ada yang membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam video ini. Oke? Sampai ketemu lagi dengan saya pada video berikutnya. I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.